Factizi kini hadir dengan fitur terbarunya, yaitu distribution content. Walaupun masih beta, nggak ada salahnya kita cari tahu lebih dalam terkait fungsi dan cara menggunakannya. Sesuai namanya, distribusi konten berarti memiliki fungsi mendistribusikan aset grafis kita ke beberapa microstock dalam sekali upload. Jadi dengan mengupload aset grafis ke Factizi, secara otomatis akan terupload juga ke Freepik, ke Adobe Stock, ke Shutterstock, ke Alamy, ke Deposit Photo, dan ke beberapa microstock agency yang perlu kita setting ya, selain yang terintegrasi secara langsung di sini. Ya, kira-kira fiturnya mirip dengan platform atau tools atau aplikasi serupa ya, dimana kita bisa mendistribusikan aset grafis ke banyak microstock agency hanya sekali upload. Nah, di sini Factizi mencoba menanamkan fitur tersebut ke dalam websitenya. Ada dua cara dalam menggunakan fitur ini, teman-teman. Yang pertama adalah mendistribusikan file yang akan diupload. Jadi file yang benar-benar belum teman-teman upload di Factizi dan di situs Microsoft lainnya bisa diupload berbarengan di sini. Itu adalah cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah mendistribusikan file yang sudah terlanjur ada di Factizi. Misalkan teman-teman sudah terlanjur mengupload beberapa file di Factizi, namun belum sempat teman-teman sebarkan ke situs Microstock lain. Nah, teman-teman di sini bisa menyebarkannya melalui Factizi langsung ke beberapa situs Microstock yang teman-teman kehendaki, yang tentunya sudah terintegrasi dengan fitur tersebut ya. Namun sebelum kedua cara itu dilakukan, kita perlu melakukan langkah awal, yaitu men-setting pendistribusiannya agar ketika teman-teman sedang mengupload secara otomatis langsung tersebar ke berbagai Microsoft agency yang sudah teman-teman setting di sini. Nah, untuk memudahkan itu semua, saya akan membagi video ini menjadi tiga, teman-teman. Yaitu video pertama, yaitu video awal ini yang berupa perkenalan dan cara men-setting fitur distribution content ini ya. Dan video kedua tentang cara mendistribusikan file yang akan diupload, artinya benar-benar file yang belum terupload sama sekali akan diupload berbarengan. Dan tutorial yang ketiga adalah cara mendistribusikan file yang sudah ada di Factizi. Jadi misalkan teman-teman sudah terlanjur mengupload beberapa file di Factizi namun ingin mendistribusikannya ke situs Microsoft lain, teman-teman bisa tinggal pilih file-file yang sudah online di Factizi tersebut untuk tampil juga di situs Microsoft lain. Oke, kita langsung saja tutorial yang pertama, cara men-setting pendistribusian konten. Silakan teman-teman masuk ke bagian dashboardnya, lalu pilih distribution yang ada tulisan beta di sebelah kanannya, lalu tekan tanda panah yang mengarah ke bawah ini. Dan teman-teman bisa langsung menuju ke distribution setting. Nah, di bagian distribution setting, teman-teman bisa pilih new marketplace untuk memasukkan beberapa situs Microstock yang akan tertaut pendistribusiannya dengan Factizi. Ketika teman-teman arahkan ke bagian kolom marketplace dan teman-teman klik tanda panah ke bawah, maka teman-teman akan diarahkan ke beberapa Microstock yang terintegrasi dan ada juga yang belum dengan icon other ya. Untuk percobaan kali ini saya akan memasukkan Shutterstock. Oke, secara langsung maka akan muncul host file transfer protokolnya atau FTP dari Shutterstock. Di bagian bawahnya ada kolom untuk memasukkan link portofolio, namun bukan suatu keharusan karena tidak ada tanda asterisk berwarna merah. Yang perlu difokuskan adalah memasukkan username teman-teman. Username ini biasanya username yang teman-teman pakai untuk masuk ke Shutterstock ya. Kalau untuk masuk ke Adobe Stock, maka Adobe Stock username-nya apa, masukkan sesuai username-nya. Oke, di sini saya masukkannya Erwin Wira karena username saya Erwin Wira di Shutterstock. Untuk password, biasanya password ini sama dengan yang teman-teman masukkan antara FTP dengan akun di situs Microstock yang bersangkutan, misalnya Shutterstock ya. Pada umumnya sama. Di sini ada ketentuan bahwa password yang dimasukkan adalah password yang biasa kita gunakan untuk mengupload via FTP. Biasanya yang beda sendiri itu adalah Adobe Stock. Oke. Kalau untuk Shutterstock dan Microstock lain biasanya tidak ada perbedaan antara password untuk masuk ke situs Microsoft-nya dengan password untuk mengupload via FTP.
yang berbeda biasanya Adobe Stock. Teman-teman perlu catat yang berbeda biasanya Adobe Stock, karena Adobe Stock biasanya punya cara sendiri untuk mengupload FTP. Dia ada di bagian upload, teman-teman bisa cek ketika teman-teman ingin memasukkan atau menautkan Adobe Stock, teman-teman bisa cek ke Adobe Stock-nya lalu ke bagian upload. Nah, untuk Adobe Stock biasanya kita akan dapat password secara random ya, dengan cara mengklik di bagian Learn More ini. Nah, nanti dia akan dapat password ketika teman-teman mengenerate di bagian sini. Itu untuk Adobe Stock ya. Dan untuk percobaan kali ini kita fokus ke Shutterstock ya. Cukup gampang ya, karena kalau untuk Shutterstock hanya cukup masukin username dan password yang sama ketika masuk ke akunnya Shutterstock. Di sini saya masukkan password dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah oke, setelah semua data dirasa benar, tinggal pilih save. Oke, secara otomatis maka Shutterstock terkoneksi dengan FactEasy. Artinya, ketika nanti saya mengupload ke bagian upload ya di FactEasy, secara langsung file saya juga akan masuk ke Shutterstock. Ketika saya menautkan Adobe Stock juga nanti akan masuk ke Shutterstock dan Adobe Stock. Ketika saya memasukkan atau menautkan Marketplace FreePic, maka nanti juga akan tertaut dengan FreePic dan semuanya gitu teman-teman ya. Oke. Untuk saat ini sampai di sini dulu, kita coba bikin tutorialnya lebih terstruktur, hanya sebatas settingnya dulu, karena di video selanjutnya saya akan fokus ke cara mengupload file yang benar-benar belum terupload sama sekali ya. Jadi nanti ada dua tutorial nih, tutorial yang benar-benar kita upload dari nol, dan yang tutorial keduanya adalah tutorial cara mendistribusikan aset kita di FactEasy ke Microsoft Client melalui aset yang sudah ada di portfolio FactEasy. Oke, jadi sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Kita fokus ke cara mengupload dari nol untuk didistribusikan ke banyak Microstock yang terpaut dengan FactEasy ini teman-teman. Oke, ditunggu ya.